warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Suhayati. Saya adalah Ketua UP2K RW 02 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasarbo. Dan saya mengelola UP2K di bidang usaha daur ulang. Daur ulang terutama dulu awal mulanya itu saya dari koran bekas gitu. Jadi membuat kerajinan dari koran bekas seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu telah memperkenalkan diri. Baik teman-teman semuanya, kita mulai aja wawancaranya. Untuk pertanyaan nomor pertama, Ibu, Ya. apa latar belakang Ibu memilih usaha ini? Jadi latar belakangnya saya dulu itu kan bapak itu tentara ya, TNI. Jadi ibu di asrama itu banyak kegiatan. Begitu bapak purnawirawan, ibu kan otomatis waktunya luang. Nah, anak-anak udah mulai mandiri. Ibu untuk isi waktu luang itu, ibu belajar pertamanya itu belajar dari ibu UP2 Pokja 2 dari DKI, yaitu namanya Ibu Yaya, sekarang udah almarhum. Nah, itu ngajarin saya untuk bikin kerajinan dari koran bekas itu. Ya, latar belakang. Jadi saya ngisi waktu luang karena dari dulu sibuk jadi persib gitu ya. Nah, begitu purnawirawan bapak. Nah, jadi waktu luangnya saya pergunakan untuk yang bermanfaat. Ya, untuk ngisi waktu yang bermanfaat gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Itu pernah sampai ya istilahnya banyak yang seneng karena bentuk-bentuk kerajinannya unik. Terus berhubung saya juga kader kesehatan, jadi yang memesan itu biasanya dokter, dokter puskesmas, dokter dari rumah sakit gitu. Nah, itu awal mulai perkembangan kesini banyak yang dari mulut ke mulut. Nah, terus yaitu berjalan lancar lah, alhamdulillah gitu. Iya. Terus kemarin ada COVID itu, nah itu agak vakum, iya, karena kita nggak bisa keluar, terus kita agak-agak menutup diri, jadi yang ngikutin ini pemerintah aja, dari pemerintah. Nah, sekarang udah pas COVID-nya nggak ada, ini mulai lagi. Oke, selanjutnya Bu, apakah dalam usaha ini sudah mencantumkan merek dagang dan juga logo? Kalau ada, khususnya untuk logonya ya, logonya itu terinspirasi dari apa ya Bu? Itu membentuk logo, brand dulu ya. Untuk brandnya itu saya namanya Binangkit Craft. Binangkit itu dari bahasa Sanskerta, itu istri yang kreatif. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya itu Binangkit Craft itu jadi yang ada di kelompok saya itu menjadi yang kreatif gitu ya. Nah, terus itu brandnya. Nah, kalau logonya itu kita karena kerajinan dari koran, jadi kita ngambil dari kerajinan yang sudah jadi dari koran bekas itu. Lalu bagaimana dengan perizinan usaha yang dimiliki, apakah sudah sesuai? Ya, alhamdulillah masalah perizinan karena kita dari UP2K ini dibina sama, kalau dulu namanya OKOC, kalau sekarang itu udah Cekpreneur. Itu ada pendampingannya dari Kecamatan Pasarbo. Nah, itu jadi masalah perizinan diurus sama mereka. Nah, saya ada punya ya ini UMK, ada juga NIB-nya gitu ya. Untuk sertifikatnya ya Bu? Iya. Kan untuk pelatihan saya ada sertifikat. Itu ya, lanjut. Baik Ibu, sebelum Ibu memulai usaha ini, saya boleh tanya Bu mengenai berapa modal yang Ibu butuhkan untuk memulai usaha ini? Itu untuk modal awalnya itu sedikit karena dulu cuma yang dibutuhkan itu koran bekas, dulu masih murah, masih 2.000 1 kilo. Terus
peralatannya peralatan tukang itu bisa pinjam punya bapak gitu ya, kayak gunting, martil atau apa gitu. Jadi dulu cuma 500.000 rupiah modal awalnya. Iya, ya, kecil karena itu tahun berapa ya. Itu terus bahan bakunya masih murah gitu ya. Dari 500.000 uang modal itu ketika itu ibu belikan untuk apa saja, Bu? Itu ibu beli koran sekitar 20 kilo, terus lemnya lempok itu 2 kilo kalau nggak salah ya, 1 kilo masih 25 kalau sekarang udah, sama beli pelitur gitu. Iya, pelitur karena ini kan harus di pelitur. Kerajinan koran itu cakepnya karena pelitur. Jadi bahan bakunya itu koran, lempok sama pelitur. Iya. Baik Ibu, kira-kira berapa pendapatan usaha yang bakal dilakukan? Kalau dulu ya mungkin karena tiap bulan ada yang pesen gitu ya, itu sebetulnya sih nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu besar juga karena memang waktunya cuma ngisi waktu luang. Jadi ya sekitar 300.000 mungkin itu ya, kadang-kadang lebih juga sih gitu ya. Tidak pasti jadi Tidak pasti ya, tidak pasti ya. Dulu kan gitu. Terus sekarang ayam lebih baik. alhamdulillah lebih baik. Di pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi selama melakukan usaha ini? Tantangannya untuk di koran bekas itu bahan baku koran sekarang langka. Sudah langka ya, sudah langka ya gitu. Makanya ibu bukan beralih sih sebetulnya, cuma ngisi waktu luang juga. Jadi ibu lari ke makrame itu ya, makrame kan kita bisa pesannya online. Terus rajut, kebetulan ibu juga ada pelatihan dari TKK UMKM Jakarta Timur. Nah itu kita ikut pelatihan untuk bikin tas-tas apa segala macam itu dari kain makrame, terus rajut juga. Terus Ibu, selanjutnya saya mau tanya, langkah apa yang Ibu tempuh dalam menghadapi banyaknya saingan usaha ini? Kita harus terus meningkatkan meningkatkan skill, terus meningkatkan kreasi gitu ya. Kita harus terus mengikuti kreativitas kita supaya tetap tidak kalah saing dengan produk-produk yang lain gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan manajemen sumber daya manusianya. Bagaimana proses Ibu merekrutmen anggota-anggota Ibu untuk bersama melakukan usaha ini? Karena awalnya ini dari kader UP2K gitu ya. Jadi waktu itu saya udah berdiri sendiri, akhirnya ada temen yang tertarik dengan kerajinan yang saya buat, akhirnya mereka ikut gabung. Nah seperti itu. Dan apakah itu sulit Bu untuk mengajaknya? Sulit sekali. Karena kesibukan mungkin ya Ibu ya. Iya, karena nggak sabar gitu ya. Jadi sarang motong koran, sarang linting koran itu nggak semua langsung bisa. Jadi ada yang belajar, susah, udah gitu ya. Iya. Tapi karena ada yang, wih kok unik ya gitu, kok unik ya. Akhirnya mereka tertarik, langsung, Bu saya ke rumah belajar. Oke, seperti itu. Dan ada peraturan khusus nggak sih Bu di kelompok Ibu dalam melakukan usaha ini? Oh nggak ada. Dan apakah di setiap anggota ini selalu mengembangkan kompetensinya? Selalu ya, karena saya dukung. Kalau ada pelatihan di mana
saya nggak bisa gitu, nah diwakili sama anggota saya gitu. Dan Ibu kan sebagai ketua nih Bu, Iya. bagaimana Ibu menilai kinerja para anggota Ibu? Itu apa ya, bagi saya sih relatif nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi yang penting mereka masih mau belajar, masih mau berkreasi, nah itu masih saya bimbing terus gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk dalam manajemen produksi. Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana perencanaan yang Ibu lakukan dalam proses pembuatan kerajinan tangan ini? Biasanya sih saya dulu yang belajar, biasanya gitu ya. Ada pelatihan di mana saya ikut, nanti saya tularkan sama anggota saya latih mereka sampai bisa. Bagaimana proses pengolahan, pengawasan, serta pengendalian dalam manajemen usaha yang Ibu lakukan? Nah, itu biasanya mereka kalau mau bikin sesuatu itu biasanya diskusi dulu. Biasanya gitu, Bu, aku mau bikin ini ya. Oke, seperti apa? Ini. Nanti kalau ada yang kurang dari mereka itu, oh ini kurang, ininya harus seperti ini. Gitu. Jadi saya masih masukan seperti itu aja. Kami masuk ke bagian manajemen pemasaran. Apa saja sih strategi pemasaran yang efektif bagi Ibu untuk memasarkan usaha ini? Itu awal mulanya sih dari mulut ke mulut. Nah terus juga kita ikut bazar-bazar karena kita ngewakilin dari Kecamatan Pasarbo dari bazar. Terus sekarang itu kita ini sosmed. Oh, sosmed ya, biar Ya. semakin berkembang ya. Ya. Ya, dan ada juga yang bukan saya ya, ada juga anggota yang megang sosmednya gitu. Oh. Ya, IG-nya Binangkit Kerap. Oh, nanti kita tag ya Ibu ya. 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 Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih pengaruh kualitas produk dan penetapan harga terhadap strategi pemasaran dalam bisnis Ibu ini? Itu biasanya kalau saya tuh masih terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan saya, nambah kreasi saya. Terus juga kita juga melihat produk lain. Nah, untuk sebagai perbandingan dengan karya saya, di mana saya kekurangan saya nih, di mana kelebihan punya orang. Nah, kita bukan niru, tetapi kita meningkatkan kualitas produk saya juga gitu. Tapi kita dibandingkan, kita studi banding. Iya. Ya, kayak kemarin saya belajar ke 2 yang produknya itu udah go internasional gitu. Itu untuk rajut ya. Yang selanjutnya itu apa peran inovasi produk dan pemasaran untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen? Itu biasanya kalau untuk memuaskan konsumen itu paling dengan diskon. Biasanya. Semakin banyak diskon semakin tertarik ya Ibu ya. Di mana-mana ibu-ibu kan diskon. Iya. Baik Ibu, kita pindah ke manajemen keuangan. Ya. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu menangani keuangan untuk pengembangan usaha bisnis Ibu? Itu kita harus tiap pengeluaran kita catat, setiap pemasukan kita catat, pokoknya semua tercatat, harus tercatat karena dan untuk supaya lancar itu tidak disatukan dengan uang belanja. Itu nomor 1 itu gitu ya. Terus juga kita bekerja sama dengan Bank DKI. Seperti itu. Selanjutnya Bu, bagaimana merencanakan dan mengelola kas menjaga keseimbangan keuangan usaha Ibu? Itu biasanya untuk keseimbangan kas ya. Iya. Itu biasanya kita belanja apa nih? Kita habis berapa? Nah, kita harus pinter-pinter kita bikin produk. Nah, nanti kita produk ini kita laku berapa? Terus kawan sama
pembelian kita gitu. Seperti itu aja. Ibu bagaimana ibu mengurus keuangan dalam menjalankan usaha ini? Nah, itu sebetulnya kan ibu cuma ketua aja gitu ya. Nah, itu urusan bendahara biasanya gitu ya. Cuma tetap aja memang untuk tanggung jawab itu ya ibu yang ngawasin gitu ya. Jadi yang penting tercatat aja sih, tercatat gitu ya. Baik, sekian wawancara kelompok kami dengan Ibu Yes Suherti. Terima kasih Ibu untuk waktunya telah bersedia kami wawancara. Semoga Ibu sehat selalu, semakin lancar usahanya. Amin.